Hai adik-adik semua, salam jumpa kembali dengan saya belajar matematika. Belajar matematika itu sangat mengasihkan dan sangat menyenangkan. Ingat, selalu ikuti protokol kesehatan. Matematika oke. Materi kita adalah menentukan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat persamaan kuadrat. Sifat-sifat akar persamaan kuadrat, ya. Kita ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka berlaku X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Maka persamaan kuadrat yang baru dengan menggunakan sifat ini tadi adalah Y kuadrat ditambah BYA ralat Y kuadrat ditambah B per AY ditambah C per A sama dengan 0. Contoh, susunlah persamaan kuadrat dalam Y yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X kurang 8 sama dengan 0. Maka pertama sekali kita tentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui ini. Maka diperoleh A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya negatif 8. X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B, B-nya 7 berarti negatif 7 per A-nya 1 berarti per 1. Negatif 7 per 1 sama dengan negatif 7. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya negatif 8. A-nya 1 berarti negatif 8 per 1 sama dengan negatif 8. Akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah Y2 lebihnya dari X1, maka ditulis Y1 sama dengan X1 tambah 2. Y2 2 lebihnya dari X2, maka Y2 sama dengan X2 ditambah 2, ya. 2 lebihnya berarti ditambah 2. Y1 ditambah Y2 sama dengan Y1-nya tadi X1 tambah 2, Y2-nya tadi X2 tambah 2, dijumlahkanlah itu. Y1 ditambah Y2 tadi negatif B per A sama dengan, kita selesaikan ini, diperoleh X1 tambah X2 tambah 2 tambah 2. X1 tambah X2 adalah negatif 7. Dari mana negatif 7? Dari atas tadi, ya, dari sini. Negatif 7. Negatif 7 ditambah 2 tambah 2 sama dengan negatif 3. Maka B per A sama dengan 3. Sama-sama dikali negatif ruas kiri dan ruas kanan. Y1 kali Y2 sama dengan X1 tambah 2 kali X2 tambah 2. C per A sama dengan X1 X2 ditambah 2 X1 tambah 2 X2 tambah 4. C per A sama dengan X1 kali X2 adalah negatif 8. Dari mana negatif 8? Dari atas tadi, ya. Ini dia negatif 8. Negatif 8 ditambah 2 kali negatif 7. Negatif 7 tadi X tambah X1 tambah X2. Negatif 7 berarti 2 kali negatif 7 ditambah 4. 2 kali negatif 7 adalah negatif 14. Maka hasilnya negatif 8 kurang 14 tambah 4 sama dengan negatif 18. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah, ini tadi bentuk umumnya. Y kuadrat sama dengan B per AY tambah C per A sama dengan 0. Kita masukkan nilai B per A dengan C per A ke rumus ini. Maka diperoleh
Y kuadrat ditambah 3Y kurang 18 sama dengan 0. Contoh yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat yang baru dalam Y yang akar-akarnya adalah kebalikan dari akar persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 8x kurang 6 sama dengan 0. Kita cari dulu, kita tentukan dulu nilai A, B, C. Maka diperoleh A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 8, dan C-nya negatif 6. Maka X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Negatif B, B-nya 8, berarti negatif 8 per A-nya 4, berarti per 4. Negatif 8 per 4 sama dengan negatif 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya negatif 6, A-nya 4. Maka X1 kali X2 sama dengan negatif 6 per 4. Akar-akar persamaan kuadrat yang baru adalah Y1 kebalikan X1. Maka Y1-nya 1 per X2. Y2 kebalikan X2, maka Y2 sama dengan 1 per X2. Maka diperoleh Y1 ditambah Y2 sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Negatif B per A sama dengan, samakan penyebutnya. Ya, disamakan penyebutnya berarti menjadi KPK penyebut berarti X1 kali X2. X1 kali X2 itulah penyebutnya. Berarti pembilangnya X1 tambah X2 per X1 X2. Negatif B per A sama dengan X1 tambah X2 adalah negatif 2. X1 kali X2 sama dengan negatif 6 per 4. Maka negatif B per A sama dengan, membagi dengan pecahan sama artinya mengalihkan kebalikan. Berarti 8 per 6. Itu negatif B. Nah, kita ubahlah negatifnya menjadi positif. Berarti B per A sama dengan negatif 8 per 6. Y1 kali Y2 sama dengan 1 per X1 dikali 1 per X2. Y1 kali Y2 tadi C per A. 1 kali 1, 1. X1 kali X2 adalah X1, X2. C per A sama dengan 1 per X1 kali X2 tadi adalah negatif 6 per 4. Berarti C per A sama dengan 1 per negatif 6 per 4. C per A sama dengan dibalikkan menjadi negatif 4 per 6. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah, langsung kita masukkan tanpa menulis bentuk umumnya, Y kuadrat ditambah negatif 8 per 6Y tambah negatif 4 per 6 sama dengan 0. Kita kalikan tandanya. Positif kali negatif, negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka diperoleh Y kuadrat kurang 8 per 6Y kurang 4 per 6 sama dengan 0. Boleh kita ubah juga penyebutnya itu supaya tidak ada lagi penyebutnya, ya. Kita hilangkan bentuk pecahannya menjadi bulat. Maka sama-sama dikali penyebut. Berarti sama-sama dikali 6. Berarti 6 kali Y kuadrat adalah 6Y kuadrat. Kurang 8 per 6 kali 6 adalah 8. Berarti 8Y. Kurang 4 per 6 kali 6 adalah 4. Maka persamaan kuadrat yang baru adalah 6Y kuadrat dikurang 8Y kurang 4 sama dengan 0. Sampai di sini adik-adik pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi dirimu, terlebih bagi masa depanmu. Tetap semangat!